Selamat datang kembali di Lelaku Channel. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang akan menceritakan kisah-kisah mistisnya. Baik, kalau begitu langsung saja kita dengarkan kisah-kisah mistisnya. Selamat datang Mas Putro. Terima kasih sudah bersedia berkunjung di gubuk kami. Mas Putro, ini apa kabarnya? Sehat Mas. Sehat. Alhamdulillah. Jenengan itu kesibukannya apa nggih? Kesibukan saya kalau sekarang mahasiswa Mas. Mahasiswa semester pinten nggih? Semester 6. Oh, semester 6 berarti nembe sibuk-sibuk nggih. Nggih, sibuk-sibuk. Pada kesempatan kali ini jenengan mau bercerita mengenai apa, Mas? Cerita pengalaman saya Mas terkait hal-hal mistis yang saya alami sendiri. Nggih, monggo Mas, langsung saja diceritakan. Kalau pengalaman tuh yang paling berkesan yang pertama tentang Pak D saya. Nggih. Nah, itu Pak D saya tuh sakit Mas. Di usia saya yang pas itu kelas 4 sama kelas 5, sampai kelas 5. Nah, itu gara-garanya sakit tuh baru bersihin kamar mandi, terus malah kepleset jatuh. Nah, kepalanya yang bagian belakang tuh kena kedaduk lah sama bak mandi, terus dirawat inap. Nah, tapi itu udah sampai parah atau gimana gitu, udah berdarah tuh Mas, sampai kedaduknya. Nah, itu aku yang sama keluarga dari Jogja harus ke Bogor buat nilai lah istilahnya, yang baru sakit. Nah, tapi itu kan rumah sakitnya itu kayak nggak ngebolehin anak kecil langsung datang ke ruangan ICU. Oh iya. Yang udah parah lah itu. Yang boleh datang, yang boleh masukin ruangannya itu cuma yang orang-orang dewasa. Iya, orang-orang dewasa. Nah, pas itu padahal tuh Pak D saya tuh dekat lah sama saya Mas. Sering jenengan kali Pak D ini jenengan punya kedekatan nggih? Nggih, sering datengin ke rumah, ngajak main, jajanin. Biasa tuh Mas, anak kecil. Nah, pas itu nggak boleh masuk, padahal ya aku udah tahu kayak nggak banyak lagi waktunya gitu loh Mas. Tapi punya firasat berarti. Iya, udah punya firasat, tapi dokternya masih nggak boleh masuk. Nah, sampai 3 sampai 5 hari semenjak datang langsung ke rumah sakit itu, innalillahi, Pak D saya meninggal dunia. Nah, tapi saya tetap dibolehin masuknya itu ya pas bener-bener udah nggak ada. Udah nggak ada itu ya udah sampai masuk itu ya histeris Mas, nangis. Ya akhirnya aslinya ya bisa ngomong harus ya, kalau nggak gara-gara aturan aneh itu. Terus habis dari situ ikut pemakamannya sampai akhir. Nah, terus besoknya itu balik ke Jogja. Sehari balik ke Jogja, terus pas sampai rumah itu udah bersih-bersih, udah mandi, pakaiannya udah dicuci. Nah, tapi masih di hari yang sama pas balik kan pagi. Terus udah bersih-bersih itu, terus pas maghribnya itu baru di teras, ya kayaknya baru ngelamun. Nah, pas itu di balik pintu tahu-tahu datengin sama adik saya yang kemarin meninggal itu. Datenginnya ya langsung aja ngomong, "Vel, kabare piye le?" ngono kae. Karena ya itu Mas mungkin kangen, soalnya nggak sempat ketemu di waktu-waktu akhirnya. Soalnya juga itu di sebelum dia dirawat di rumah sakit itu juga udah lama itu loh Mas, belum sempat ketemu lagi. Tahu-tahu malah sakit sampai nggak ada gitu. Nah, kalau wujudnya sendiri itu masih napa sih Mas, nggak kayak yang orang-orang lain ceritain. Masih napa itu. Tapi ya kebanyakan hitam sih Mas, wujudnya sosok hitam tapi masih napa. Tapi ya bentuknya masih Pak D saya, tingginya, wajahnya sama ya? Iya, wajahnya sama. Berarti itu juga jenengan berdialog nih? Iya, saya berdialog ya. Kalau tentang apa, dialognya cuma kayak ini kabar aja, kayak ya anak kecil ke Pak D-nya sendiri. Itu jenengan lihat sosok itu, sosok Pak D jenengan itu
berapa lama? Berapa menit atau? Lamanya yang pas maghrib. Ya pastinya. Yang pas maghrib itu ya 15-20 menit lah Mas. Ya ngobrol agak Jadi sempat lama gitu. Ya lumayan lama. Nah tapi anehnya itu kayaknya yang lihat kan posisi rumah baru rame ya Mas. Berarti ada saudara-saudara yang lain. Iya, ada saudara-saudara yang lain yang ikut balik ke Jogja kan. Nah tapi yang lihat tuh cuma saya. Nah saya taunya itu pas ngobrol lumayan lama, tahu-tahu ibu saya manggil, loh, ngomongin karo sopo Vel? Lah Pak D, malah ibuku ternyata nggak lihat. Nah dari situ ibu malah nyuruh masuk kan, suruh doain Pak D biar tenang lah atau gimana gitu pada umumnya. Nah dari terus kejadian itu sering terulang atau bagaimana? Kalau terulangnya cuma 1 hari itu Mas, yang pas pulang. Itu yang 1 yang pas maghrib itu, terus yang 2 pas malamnya sebelum pas mau tidur. Masih di hari yang sama berarti? Masih di hari yang sama. Kalau jamnya yang kedua itu mungkin jam 9 jam 10 Mas. Kayaknya anak kecil tuh Mas. Jam segitu udah suruh posisi tidur. Jenengan pas mau tidur itu? Masih di kamar. Udah di kamar. Nah itu lagi-lagi sama, tempatnya tuh munculnya di depan pintu juga Mas. Jadi kayak tingak-tinguk lah kalau istilah bahasa Jawa. Liatin ngelirik dari pintu gitu, terus ngajak ngomong lagi. Bahasanya masih sama, kabarnya gimana gitu-gitu, sehat. Ngomong lagi. Itu juga lama Mas berdialog. Kalau yang malam lumayan cepat Mas, soalnya ibu saya udah kayak khawatir kalau dilihatin lagi gitu. Langsung, nah pas omongan itu lagi-lagi ibu datang, terus langsung hilang lagi. Berarti posisi ibu jenengan datang itu sosok itu langsung hilang. Lalu setelah itu penyelesaiannya bagaimana? Atau jenengan menanyakan arti ketemu Pak D, sosok Pak D ini jenengan itu ada artinya tersendiri atau bagaimana? Kalau artinya ya aku ngerti sendiri ya Mas, kayak artinya mungkin ya aku sendiri mau ketemu Pak D atau Pak D yang mau ketemu saya, soalnya nggak sempat ketemu kan di waktu-waktu akhirnya. Tapi kalau mungkin pas aku cerita ke ibu kayak tanya ke orang-orang yang sebelumnya tinggal sama Pak D kan, keluarganya. Tapi katanya juga nggak ada yang lihat juga, cuma aku yang didatengin pas itu. Terus kalau cerita yang lainnya itu masih sama sih Mas, di rumah. Kalau yang ini sama Pak D yang lain, di rumah kan juga ada Pak D kan, bukan yang itu. Nah pas itu baru ngopi, ngerokok itu di teras juga. Nah di teras itu ngopi, ngobrol. Itu sekitar jam berapa nih? Kayaknya maghrib juga. Itu udah kuliah. Itu ngobrol, ngerokok, itulah ngobrol-ngobrol lama. Terus pas itu aku ingat mau keluar kan, main sama temen. Nah itu udah pamit, tapi sebelum aku pamit Pak D itu udah masuk ke rumah. Terus sempatnya pamit itu cuma sama ibu. Nah terus kan aku bilang tuh, Bu titip salam buat Pak D, gak sempet ngomong gitu toh. Nah pas itu ibuku malah bilang, Pak D mus metu ket mau kok, udah keluar dari tadi. Kan si aku ngomongan ro ngopi ngudut ket mau siapa berarti? Ayo kuwi. Aku bingung lah, ya wis lah. Mbuh. Terus aku langsung posisi jenengan ngobrol sambil ngopi itu jenengan nggak merasakan sesuatu atau merasa sesosok itu ada yang aneh nggak? Aneh enggak sih Mas, bener-bener kayak Pak D. Berarti napak juga? Napak, posisi ndodok kan. Aku digurisi, Pak D ku ndodok sambil ngopi. Gitu. Terus pas aku pulang kan penasaran toh, aku juga cerita sama orang-orang rumah yang lain. Terus sebelumnya kan aku belum pernah digituin toh Mas. Pertama kali ya pas aku cerita, ternyata itu memang di rumah tuh sering ada yang jadi sosok orang rumah gitu loh Mas. Sering kayak ada yang ganggu gitu, menyerupai orang-orang rumah. Tapi jenengan tahu nggak itu
sebenarnya sosok apa? Kalau aslinya apa, kayak jenis yang nggak kelihatan tuh apa, belum tahu sih Mas, nggak tahu. Nggih. Tapi memang menurut cerita-cerita dari keluarga jenengan itu menghuni di daerah situ. Nggih, apa cermin-cermin juga ya kaca sih. Oh, Kaca sering digangguin lah sama yang kayak nggih. gitu. Nggih. Terus ada lagi, kalau yang ini agak beda sih Mas, apa baru tidur di apa tempat tidur, baru kelekaran gitu. Nggih. Tapi kan tembok rumah saya kayak ada sekat-sekatnya gitu loh Mas. Iya. Nah itu di situ tuh ada sosok apa agak besar gitu nempel di atas, kayak ya kayak burung tuh loh Mas, baru tengkreng di atas Iya. gitu. Nah, itu agak besar, hitam juga. Nah, itu ya aku takut Mas. Pas itu beda, sebelumnya kuliah, masih kayak SMP atau gimana gitu. Nah itu aku ya refleks tuh Mas, nek gede ireng ya aku ya wedi Iya. loh. Rawani aku pernah pasti cilik. Ya wis aku langsung kabur, aku nekoni Pak Diku. Dia tadi lihat nggak apa yang di atas? Pak Diku malah rano iku, rano apa-apa. Ngono kae ya wis salah. Kangen iki meneh aku ya wis ngono kae, mau tak dongani tok. Itu kira-kira bentukannya hitam gede, Nggih, hitam berarti gede. menyerupai seperti orang-orang yang bilang genderuwo gitu. Kalau gedenya cuma kayak orang gemuk itu Mas, gemuk agak tinggi. Paling 190-an ya, orang-orang segitu. Bayangan itu jenengan lihat berapa lama? Lupa kalau itu Mas, mungkin 2 menit. 2 menit menit kayak ya. kan ngeproses dulu loh. Oh iki. Biasa Iya. orang tuh kaget tuh mesti Mas. Bisa cilik bareng. Oh iki. Masih di rumah ya itu? Ya masih di rumah bareng. Ya hitungannya keluarga gue ki religius gitu loh Mas. Sering Iya. ke gereja gitu tuh. Iya. Batinku kok ono sosok kayak ini gitu. Nggih. Terus nek ada cerita lagi itu pas baru makan. Baru Nggih. makan di meja kerjaku tuh Mas. Iya. Baru makan kan posisi duduk tuh jelas. Terus pas sudah selesai kan mau naruh piring ke dapur. Nah itu tahu-tahu dari pas posisi berdiri, pas mau dari duduk ke berdiri, ya itu tanahku tahu-tahu tarik ke belakang, tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Iya. Tarik ke bawah juga nggak cuma kayak apa, ditarik terus kayak samping tok, Iya. tapi dari atas sampai bawah gitu loh Mas. Itu dari kayak gini terus gini. Nah itu tahu-tahu tarik ke bawah. Itu juga kayak ya nggak cuma apa, misalnya tok sama Itu, kursinya juga jenengan lihat geser-geser. ada sosok yang menarik atau Sosoknya lagi-lagi belum kelihatan Mas, enggak kelihatan? nggak kelihatan. Berarti cuma narik, tiba-tiba Cuma narik. narik ya. Sosok kalau di rumah cuma ya satu yang apa menyerupai orang-orang rumah, terus 2 yang ya tadi yang mencok di Yang apa, hitam tadi. ya yang hitam tadi ya, di langit-langit. Terus itu jenengan ceritakan ke keluarga lain. Ya juga tak ceritain ke warga lainnya, tapi aku cerita itu juga kayak mereka nggak cuma kaget loh, cuma kayak apa berdoa wae, Oh. berharap hilang apa gimana. Iya. Gitu. Tapi jenengan nggak penasaran dengan apa sih yang narik celana aku, kok bisa sampai narik celana? Ya awalnya penasaran ya Mas, awalnya aku bingung loh, wah, aku nyangkut apa ngono, tapi ora mungkin nek nyangkut mau tekan ngisor ngono kae. Ora mungkin nek nyangkut ya paling mung ya kalau katok-katok biasa lah. Titik tok apa piye ngono. Jenengan berarti nggak tahu nih sosok Nggak tahu. apanya. Memang dasarnya rumahku agak gitulah Mas, mistis gitu. Tapi nggak sampai ke tingkat yang apa bahaya gitu, cuma kayak ngusilin dikit-dikit. Oh. Iya. Terus kalau yang sering lagi mungkin kayak ya orang-orang lainnya lah, apa ketindian. Ketindian. Iya, ketindian. Itu kira-kira pas ketindian itu tahun berapa Mas? Atau belum lama? Belum lama kayak tahun lalu lah Mas. Tahun lalu. Tahun lalu itu nggak sampai itu semester kemarin, semester 5-an. Berarti cuma kayak 6 ya? 6 semester. 6 bulan lalu. Itu tuh awalnya kan mimpi tuh Mas, baru tidur.
Nah itu mimpinya tuh kayak dikejar apa, kereta kuda kayak delman gitu loh mas. Delman, Iya kayak delman. Tapi itu semakin lama tuh kayak semakin deket gitu loh mas, suaranya juga semakin keras, kudanya semakin kedengaran apa kayak ya itulah, tahu mas suara kuda. Iya. Nah itu bannya kayak semakin kenceng, apa kayu-kayunya di delman semakin kedengeran. Nggak tahu, berusaha bangun, saya takut tuh mas, kayak merinding gitu loh, nggak kayak dikejar biasanya. Nah pas mau bangun itu nggak bisa bangun, ternyata nggak bisa apa, matanya dibuka nggak bisa. Mau aku kan nyoba teriak tuh mas, kayak kok nggak bisa dibuka, nyoba teriak juga nggak bisa, suaranya nggak bisa keluar. Jenengan bangun itu juga nggak bisa berarti? Bangun nggak bisa, gerak juga nggak bisa. Terus apa yang jenengan lakukan pada saat itu? Ya cuma bisa berdoa sih mas. Doa. Soalnya pas posisi udah bangun itu juga suaranya masih kedengaran. Makin juga makin keras, kan tambah takut tuh mas. Iya. Kalau mungkin cuma kayak suara keretanya aja mungkin oke lah, tapi ada suara kudanya tuh mas, semakin dekat. Terus aku juga apa, cerita itu kan besoknya kuliah tuh mas. Iya. Pas bangun itu siangnya kuliah, aku coba cerita ke teman-temanku toh. Satunya juga yang apa, sering lihat gitulah. Nah yang pas sering lihat itu ya juga malah kayak, oh mosok TOEFL gitu. Aku ya wah ya wis, ora percaya ya. Ya udah. Ya itu mas, cerita yang saya alami. Mungkin itu saja yang diceritakan mas. Mungkin apakah ada yang bisa diceritakan lagi? Kalau yang berkesan mungkin cuma itu ya mas, yang pengalaman saya sendiri. Mungkin ini sudah di penghujung, Mas Putro bisa langsung saja memberikan pesan-pesan kepada pemirsa ketika jenengan atau pemirsa semua menghadapi makhluk-makhluk dunia lain itu, bagaimana cara menyikapinya? Dari pengalaman sendiri ya mas? Monggo mas. Oh ya, buat teman-teman ya, kalau ketemu makhluk halus gitu, saran pertama dari aku tuh jangan langsung takut. Kalau takut banget ya nggak apa-apa lah, lari, tapi kalau bisa sambil berdoa. Kalau dari pengalaman sendiri itu juga ya berhasil kalau sambil berdoa gitu. Terus juga lihat dulu mungkin makhluk mistisnya itu yang berbahaya, yang sampai ngejar itu, atau cuma yang nunjukin dirinya. Nah, dari pengalaman sendiri itu juga diajak ngobrol juga beberapa ada yang bisa. Jadi ya itu apa, berdoa lah intinya kalau ketemu yang kayak gitu. Itu saja mas yang ingin disampaikan. Kalau begitu terima kasih Mas Putro. Sama-sama mas. Ceritanya sangat menarik sekali. Baik, itu tadi kisah-kisah mistis yang sudah diceritakan oleh narasumber kita. Bagi teman-teman yang tertarik untuk bercerita, bisa saja langsung tulis di kolom komentar, dan nanti akan kita pilih dan kita ulik ceritanya. Dan jangan lupa tetap dukung channel kita dengan cara like, subscribe, dan share. Terima kasih.